Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati Tomelo dengan NIM 9414230019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantaupayu, SSI, MS. Baik, di sini saya akan menjelaskan saham, obligasi, dan reksadana syariah. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu saham syariah. Saham syariah yang pertama yaitu PT Aspirasi Hidup Indonesia Terbuka atau ACES. PT Aspirasi Hidup Indonesia Terbuka dengan kode saham ACES merupakan perusahaan retail yang bergerak di sektor barang konsumen non-primer, khususnya dalam subsektor perdagangan retail dan industri retail khusus atau specialty stores. Perusahaan ini dikenal luas melalui berbagai produk perlengkapan rumah tangga, perkakas hingga produk gaya hidup yang dipasarkan dengan merek-merek ternama seperti Kris, Bow, dan Ace. Sebelumnya dikenal sebagai PT Ace Hardware Indonesia Terbuka. Perusahaan ini secara resmi mengganti nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Terbuka pada 8 Juni 2024 sebagai bagian dari strategi pembaruan identitas perusahaan. ACES pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 6 November 2007 dengan harga saham perdana sebesar Rp820. Namun, hingga 9 Mei 2025, harga saham ACES tercatat berada di posisi Rp525, mengalami penurunan sekitar 36% dari harga saat listing. Sepanjang perjalanannya, saham ACES sempat mengalami titik tertinggi di angka Rp1.850 dan terendah di Rp424 dalam kurun waktu 52 minggu terakhir. Dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, ACES telah terdaftar sebagai saham syariah serta masuk dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dan Jakarta Islamic Index atau JII. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga praktik usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah yang kedua yaitu PT Aneka Tambang Terbuka atau ANTM. PT Aneka Tambang Terbuka dengan kode saham ANTM merupakan perusahaan pertambangan milik negara yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya dalam bidang penambangan dan pengolahan mineral. Didirikan pada tahun 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan nasional. ANTM berperan penting dalam industri pertambangan Indonesia. Perusahaan ini menjalankan aktivitas mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran berbagai komoditas mineral seperti emas, nikel, bauksit, dan logam mulia lainnya. Dengan portofolio yang beragam dan strategi bisnis yang terintegrasi, ANTM menjadi salah satu BUMN strategis yang berkontribusi besar dalam sektor sumber daya alam nasional. ANTM resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 27 November 1997 dengan harga perdana Rp500 per saham. Hingga 9 Mei 2025, harga saham ANTM telah meningkat menjadi Rp2.750 per saham, mencerminkan kenaikan sebesar 450% sejak pertama kali melantai di bursa. Selain performa saham yang positif, ANTM juga termasuk dalam daftar saham syariah dan masuk dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, serta Jakarta Islamic Index atau JII. Hal ini menunjukkan bahwa operasional dan aktivitas keuangannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Saham syariah selanjutnya yaitu PT AKR Korporindo Terbuka atau AKRA. PT AKR Korporindo Terbuka dengan kode saham AKRA adalah perusahaan terkemuka di sektor energi, khususnya pada subsektor minyak, gas, dan batu bara, dan bergerak dalam industri penyimpanan dan distribusi minyak dan gas. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan logistik dan rantai pasokan yang handal dalam perdagangan serta distribusi bahan bakar minyak dan bahan kimia dasar. AKRA mengelola jaringan logistik yang luas dan terintegrasi, termasuk fasilitas transportasi, pelabuhan, serta fasilitas penyimpanan untuk barang curah cair dan kering. Keunggulan infrastruktur ini menjadikan AKRA sebagai pemain penting dalam mendukung distribusi energi dan bahan baku industri di Indonesia.
Perusahaan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 1994 hingga 9 Mei 2025 harga saham AKRA tercatat sebesar 1.245 per saham. Namun karena tidak tersedia informasi mengenai harga saham saat pertama kali listing, maka perubahan persentase kinerja tidak dapat dihitung secara akurat. Dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, saham AKRA telah terdaftar sebagai saham syariah serta masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Hal ini mencerminkan bahwa operasional dan aktivitas keuangan perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh regulator pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu obligasi syariah atau sukuk. Yang pertama ada Sukuk Ijarah 1 Angkasa Pura 1 tahun 2016 seri C dengan kode SIAPAI 01C. Sukuk Ijarah 1 Angkasa Pura tahun 2016 seri C merupakan salah satu instrumen investasi syariah jangka panjang yang diterbitkan oleh PT Angkasa Pura I atau Persero, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan bandara udara di wilayah tengah dan timur Indonesia. Beberapa bandara utama yang dikelola oleh perusahaan ini antara lain Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Instrumen ini tergolong dalam sukuk ijarah, yaitu sukuk berbasis akad sewa menyewa. Dalam praktiknya, investor tidak mendapatkan bunga seperti pada obligasi konvensional, melainkan memperoleh imbal hasil atau ujrah dari sewa atas aset yang dibiayai oleh dana sukuk. Sukuk ini diterbitkan sebagai bagian dari program sukuk berkelanjutan yang terdiri dari beberapa seri. Seri C memiliki karakteristik tenor jangka panjang sehingga cocok bagi investor dengan orientasi jangka panjang. Dana yang dihimpun dari penerbit sukuk ini digunakan untuk pembiayaan, pembangunan, dan pengembangan 5 bandara utama yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung penguatan infrastruktur nasional, khususnya di sektor transportasi udara. Dengan menggunakan skema sukuk ijarah, penerbit tidak membayar bunga melainkan memberikan pembayaran kepada investor atas hak manfaat dari aset yang disewakan, menjadikan instrumen ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk selanjutnya yaitu Sukuk Ijarah 1 Bunga tahun 2025 seri A dengan kode BOLD. Nama penerbit PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Jenis sukuk Ijarah tahun 2025 seri A. Nilai emisi 542 miliar, tanggal penerbitan 27 Maret 2025. Tenor 370 hari atau sekitar 1 tahun. Tanggal jatuh tempo sekitar April 2026. Akad yang digunakan yaitu ijarah atau akad sewa. Imbal hasil ujrah 7,50% per tahun, dibayarkan setiap 3 bulan. Peringkat kredit IDA Plus dari Pevindo dan A Plus dari Fitch Ratings Indonesia. Pencatatan di BI tanggal 27 Maret 2025. Suku ijarah 1 Bunga tahun 2025 seri A adalah instrumen investasi syariah jangka pendek yang diterbitkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA, salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Penerbitan sukuk ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam mendiversifikasi sumber pendanaan jangka pendek secara syariah atau compliant, sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan. Instrumen ini merupakan bagian dari program penerbitan sukuk dengan total nilai 2 triliun, di mana CIA menyumbang 542 miliar dari total tersebut. Penerbitan sukuk ini mendapat respon positif dari pasar, dengan tingkat oversubscription mencapai 1,1 kali, mencerminkan besarnya minat investor terhadap sukuk korporasi berbasis syariah dari sektor energi dan tambang. Imbal hasil 7,50% per tahun diberikan kepada investor melalui mekanisme pembayaran berkala atau triwulanan atas manfaat aset yang disewakan, sesuai prinsip akad ijarah. Aset yang digunakan sebagai dasar ijarah adalah aset milik BUMA yang menghasilkan
pendapatan atau revenue generating. Sukuk ini tidak hanya menarik dari sisi imbal hasil, tetapi juga dari sisi keamanan kredit berkat dukungan dari induk usahanya, yaitu PT BUMN Internasional Terbuka atau DOID yang memiliki posisi kuat di industri pertambangan batubara. Selanjutnya, sukuk Kijara TPS Food 1 tahun 2013 dengan kode AISA. Sukuk Kijara TPS Food 1 tahun 2013 diterbitkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Terbuka atau AISA, perusahaan nasional yang bergerak di sektor makanan dan beras. Dikenal luas lewat merek populer seperti Taro. Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari upaya AISA dalam memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi bisnisnya pada waktu itu. Sukuk ini diluncurkan pada 5 April 2013 dengan nilai emisi awal sebesar 300 miliar, menggunakan akad ijarah atau akad sewa atas aset produktif perusahaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Imbal hasil atau ujrah yang ditawarkan kepada investor saat peluncuran adalah 10,25% per tahun, dibayarkan secara triwulan. Namun perjalanan sukuk ini tidak selalu mulus. Pada tahun 2018, AISA mengalami krisis likuiditas dan dinyatakan gagal bayar, termasuk atas kewajiban sukuk ini. Akibatnya, dilakukan proses restrukturisasi utang, di mana ketentuan sukuk mengalami perubahan besar. Tenor diperpanjang dari 5 tahun menjadi hingga 30 Juni 2029. Imbal hasil diturunkan drastis dari 10,25% menjadi 2% per tahun. Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap kondisi keuangan AISA saat itu, yang sedang dalam proses pemulihan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini sebelumnya digunakan untuk membayar utang jangka pendek, serta memberikan tambahan modal pada anak usaha. Sebagai bagian dari pemulihan reputasi dan tanggung jawab keuangan, AISA melakukan buyback sebagian surat utang pada tahun 2020, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kewajiban finansialnya. Meski sempat menjadi contoh kasus negatif dalam instrumen keuangan syariah, proses restrukturisasi ini memberikan pelajaran penting dalam hal manajemen risiko, transparansi informasi, dan pentingnya pemantauan berkala atas kinerja emiten sukuk. Materi selanjutnya yaitu reksadana syariah. Yang pertama ada Aurora Syariah Saham Amanah. Aurora Syariah Saham Amanah adalah produk reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT Aurora Asset Management. Dirancang untuk investor yang ingin menggabungkan potensi pertumbuhan pasar saham dengan prinsip-prinsip investasi syariah. Produk ini menempatkan sebagian besar dana investasinya pada saham-saham yang tercatat dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Seluruh aktivitas investasinya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Produk ini pertama kali diluncurkan pada 27 September 2018 dan kini telah berjalan lebih dari 6 tahun. Sebagai reksadana yang masih tergolong muda, Aurora Syariah Saham Amanah sedang dalam proses membangun rekam jejak performa jangka panjang di tengah dinamika pasar modal di Indonesia. Per 13 September 2024, nilai aktiva bersih per unit atau NAB per unit tercatat sebesar 359, jauh di bawah nilai awal 1.000 per unit saat peluncuran. Total dana kelolaan juga relatif kecil, hanya sekitar 5,1 miliar, menjadikan reksadana ini termasuk dalam kategori dana dengan skala terbatas. Dari sisi kinerja, performa reksadana ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sejak peluncuran, returnnya tercatat sebesar minus 64,09% dengan penurunan juga terlihat dalam periode 1 tahun, yaitu minus 1,81%, 3 tahun minus 10,92%, dan 5 tahun terakhir yaitu minus 42,72%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh komposisi saham dalam portofolio yang cenderung volatil dan kurang liquid.
komposisi portofolio Aurora Syariah, saham amanah menunjukkan alokasi dana sebesar 80-100% pada saham syariah. Sisanya pada sukuk atau instrumen pasar uang syariah. Saham-saham yang tercatat dalam portofolio pada Juni 2024 meliputi PT Inti Agri Research Terbuka, PT Prima Cakrawala Abadi Terbuka, PT SMR Utama Terbuka, dan PT Trada Alam Minera Terbuka. Meskipun saham-saham tersebut sah secara syariah, sebagian besar dikenal sebagai saham dengan risiko tinggi dan volatilitas tajam yang turut memengaruhi kinerja keseluruhan reksadana. Perlu dicatat, dengan total dana kelolaan yang berada di bawah 10 miliar, produk ini berpotensi dibubarkan jika selama 120 hari bursa berturut-turut AUM tidak mencapai batas minimum sesuai regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Reksadana syariah selanjutnya yaitu Pratama Syariah. Pratama Syariah adalah produk reksadana saham berbasis prinsip syariah yang dikelola oleh PT Pratama Capital Asset Management. Dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang, reksadana ini bertujuan memberikan pertumbuhan nilai optimal dengan mengalokasikan mayoritas dananya pada saham-saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah OJK, serta sebagian kecil pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri. Seluruh pengelolaan dilakukan sesuai prinsip syariah Islam dan diawasi oleh otoritas terkait. Diluncurkan pada 10 Desember 2014, Pratama Syariah telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade dan melewati berbagai dinamika pasar. Hal ini memberikan pandangan yang cukup jelas terhadap kinerja jangka panjang produk ini. Per 13 September 2024, nilai aktiva bersih per unit berada di angka Rp668 dengan total dana kelolaan mencapai sekitar 5,67 miliar. Dibandingkan dengan NAB awal sebesar Rp1.000, produk ini mengalami penurunan sekitar 33,13% sejak pertama kali diluncurkan. Meskipun secara keseluruhan masih berada di bawah nilai awal, reksadana ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan terutama dalam 1 tahun terakhir dengan return positif sebesar 8,56%. Secara historis, return dalam 3 tahun terakhir tercatat minus 11,92%, sementara dalam 5 tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan sebesar 29,26%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan pada periode tertentu, produk ini mampu memberikan hasil positif dalam jangka menengah. Dari sisi komposisi portofolio, Pratama Syariah mengalokasikan 80% sampai 100% pada saham syariah dan 0% sampai 20% pada instrumen pasar uang syariah. Beberapa contoh yang saham syariah yang tercatat dalam portofolio per Januari 2023 meliputi PT Indofood Sukses Makmur, PT Kawasan Industri Jababeka, PT Perusahaan Gas Negara, PT Cikarang Listrindo, dan PT Bukit Asam Terbuka. Saham-saham tersebut umumnya tergolong dalam kategori blue chip, yang berarti perusahaan besar, stabil, dan memiliki likuiditas tinggi, cocok untuk strategi investasi jangka panjang yang mengedepankan ketahanan fundamental. Dan reksadana yang terakhir yaitu Cipta Syariah Balance. Cipta Syariah Balance adalah produk reksadana campuran berbasis syariah yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management. Reksadana ini dirancang untuk memberikan pertemuan investasi jangka panjang yang optimal melalui diversifikasi pada 3 jenis aset utama: saham syariah, sukuk atau efek bersifat utang syariah, dan instrumen pasar uang syariah. Seluruh aktivitas investasinya dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Diluncurkan sejak 18 April 2008, produk ini telah beroperasi lebih dari 16 tahun, menjadikan salah satu reksadana syariah yang matang dan berpengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi pasar. Per 13 September 2024, nilai aktiva bersih per unit tercatat sebesar Rp1.744, naik signifikan dari NAB awal Rp1.000. Ini menandakan bahwa investasi ini di produk ini telah tumbuh sekitar 74% sejak peluncuran, meski dengan fluktuasi sepanjang perjalanan investasinya. Dari segi performa, berikut adalah data kinerja yang relevan.
1 bulan terakhir 10,98%, year to date 0,63%, 1 tahun terakhir 5,05%, 3 tahun terakhir minus 5,25%, 5 tahun terakhir 2,81%. Meski terdapat penurunan dalam 3 tahun terakhir, performa jangka panjang tetap menunjukkan pertumbuhan, menjadikannya pilihan menarik bagi investor dengan profil risiko menengah yang ingin tetap berinvestasi sesuai prinsip syariah.